Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah, khususan li ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ibnaiha al-Hasanain sayyidina al-Hasan wal Husain wa dhurriyyatihim al-jami' wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yatabashshahum bir-rahmah wal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البارية شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail wa khairu nisa'iha Khadijah, wal qail aydan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha, wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi'ishrati sayyidil mursalin, khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'tsati Rasulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du, artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguhnya aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarga dan para sahabatnya, dan yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuami akan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah atau membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi dan rasul, dan yang menyaksikan pada hari dibangkitkannya rasul, utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula, ini adalah sebahagian manaqib ummil mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya, amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah, keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya, manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah khabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama di dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Jadi amunnya kan, atau amunnya ada keajaiban atau suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi, dan kejadiannya ini
sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ngarannya apa tah? Napa ngarannya tah? Amunnya limbah diangkat jadi Nabi, amun ada perkara yang menyalahi adat dinamakan mukjizat pelelah, mukjizat. Amunnya sebelum menjadi Nabi ngarannya apa? Irhas lah, irhas. Lain juga orang mengaji lah. Padahal ya kan, kada jadi lagi ya, lu nerang-nerang akan. Padahal orang nih kira-kira kada dapatnya, padahal mungkin aja pang seikung aja tilang dapat lah. Ya kan? Jadi ngarannya irhas lah, irhas. Amunnya terjadinya di diri orang yang solih ngarannya apa? Ngarannya karamat. Amun terjadinya lawan orang lang maksiat, napa ngarannya? Istidraj, ya kan, istidraj. Jadi istidraj, baik itu istidraj, baik itu irhas, baik itu mukjizat, sama aja seperti antum, ya kan, kejadian peristiwa yang aneh-aneh. Cuman kalau di diri Nabi yang sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul ngarannya mukjizat. Kalau sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul ngarannya irhas. Kalau di dirinya para orang solih, orang-orang yang baik ngarannya karomah. Amunnya orang nampi namanya nyarik, ya kan, pinanya namanya nyarik ya, tapi ada juga pindah keistimewaan ngarannya itu istidraj. Jadi kita itu, ya kan, jangan juga kita ini tertipu dengan sesuatu yang aneh. Amunnya ada orang tah di diri orang itu ada keanehan, lalu jata kita pindah mati-matian ke situ tak, padahal orang ini sembahyang kada, ya kan, gawiannya menyambati orang aja, itu lain karamat, tapi itu ngarannya istidraj atau napa ngarannya lanjuran. Hebat banget nyon itu jar, ya kan, kita mengajian kayu ke situ jar, tapi nyo orang akan sembahyang aja pang jar, jangan, ya kan, unjun aja nyo kada umpan-umpanan ya tambah matuk jar. Nah hebat lagi kita, kada mau unjun kita dapat nukar, ya kan, lalu jeta pina bah kata lagi ta bingung hokon aja ta apa macam-macam ya kan, diserahkan segala-galanya, padahal ini lain karamat, ini ngarannya istidraj. Tapi bentuk istidraj daun karamat ini sama, aneh juga. Makanya kita harus tahu arti karamat adalah amrun khariqun lil adah, perkara yang menyalahi akan adat, aneh. Yazharu, tapi lihati yazharu ala yadi abdin zahiris shalah, tapi terjadinya kepada diri seseorang yang mana orang di kampung tahu bertaan bahwa orang itu memang orang baik. Amun orang kampung pinata bingung-bingung, nah harus tadi kita tak bekesahan di luar nih, anu tuh nyuwaliban nyojar. Siapa aja orang kampung? Si anu itu, wali. Nah, iya kah kita, ya kan? Kenapa tadi? Iyalah jar itu ayu eta kada. Jadi jar takut ikam ni siapa garang jar? Aku ini sekampung jar. Rumah kin apa jar? Betate jar. Jadi kita mun kayak itu tak ayu sudah. Amunnya orang nang sekampung pina bingung. Wal iyalah jar. Nah, jadi kita berarti lawan orang kampung, kan nang tahu bana orang kampung. Jadi kita berarti jangan baparak ta, kita jangan baparak kayak itu ta. Karena itu lain karomah, tetapi istidraj itu sih. Nah, ada Nabi sampai dan mudah mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambahlah kuat cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin, ya kah? Kemudian daripada itu Siti Khadijah ini orangnya ini, ya kah, lawan Nabi ini kadang mencari macam-macam Pak. Soalnya Siti Khadijah ini sudah kawin juga, jadi kadang mencari kesam anu syahwat tuh kan ada lagi. Kenapa? Karena sebelum Nabi Siti Khadijah ini sudah 2 kali Pak kawin. Jadi murni pilihan kepada Rasulullah ini murni ikhlas lillahi ta'ala. Kada mencari duit. Siti Khadijah orang lang sugih, ya kan? Kada mencari umbar nafsu Pak. 2 kali sudah kah? 2 kali sudah kawin. Tetapi yang dicari ini memang orang yang akan
membimbing ya kah, dan urang pas pulang ya kah, yaitu Rasulullah. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Nah, Siti Khadijahnya lang hendak lawan Nabi. Jadi boleh aja kata babinian itu hendak lawan lelaki ya wajar lah. Iya kan? Memang ya. Memang ya. Ulun ini sadar aja pang ya bahwa memang dunia ini tidak seluas daun kelor artinya. Artinya memang kada ikam aja pang lelakian sorongan, tapi engkau itulah sudah keadaannya. Iya kah? Nah. Terus lagi. Keadaan baginda Al-Amin. Baginda Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Kenapa ikamnya kada kawin aja lagi jar? Ya kah? Jadi dijawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Ya kan? Siapa yang kada hendak kawin je Nabi. Tapi napa aku je Nabi? Aku ini je Nabi lahawala-wala. Kada bisi jaya dan upaya kada bisi je Nabi aku apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlak keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau. Bejar. Ada babinian yang hendak lawan ikam jar. Maka babinian ini urang apa? Kada tahan iris bela tahan. Wah, kada tahan nek. Aya kah? Orang nih anu hendak baagak itu duit sedekah-rokonan ada nggih, Pak? Napa nih? Glowing nih. Wah, ya kah? Ada iris bela kan kekurangan duit nih. Ya kah? Amar Joni napa? Ada nih. Siti Khadijah yang sugih. Urangna baik, akhlaknya pulang. Ya kah? Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlaknya bagus, keturunannya mulia, keturunannya darah biru pulang. Iyalah jar, adalah keturunan itu darah biru jar. Maksudnya keturunan orang baik-baik, darah itu bertahan abang juga ya kah? Elok rupanya. Ya tadi ada tahan, iris bela ada tahan. Paula lagi ada tahan. Ya kan? Paula Penhopen apa namanya? Nah, iya tah. Elok rupanya, kaya raya pulang. Wah, sugih pulang orang nggak menginginkan diri sidinnya lang hendak lawan ikam. Maulah ikam. Jadi Nabi dijawab baginda, siapa gerang jar? Bukan kau pang, anak harus tahu dulu Nabi. Siapa gerang orang nggak? Berkata Nafisah, ya kah? Iris bela, lain. Berkata Nafisah, Khadijah, ngarannya Siti Khadijah. Hah? Ya Nabi? Khadijah. Nah, ya kah? Ya Nabi nenek. Ya Nabi siapa? Nauzubillah nolak nenek. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat ya Nabi, Khadijah itu adalah seorang perempuan yang mulia ya Nabi. Orangnya luar biasa ya Nabi. Akhlaknya terpuji, ya kah, karena anak sombong, walaupun sugih bujur, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kalau pang umpat-umpatan ke situ kamahari kada Siti Khadijah itu. Lalu kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman beliau. Lu takutnya anu pamannya jar ada orang nang hendak lawan ulun ke payu jar. Ya kah? Jadi siapa tadi jar? Ngarannya Khadijah. Banyak paman. Ya kah? Nauzubillah min jalik kamu nolak dah. Ya kah? Akur jangan kadang-kadang lagi iya. Dengan paman beliau dan mereka pun semua setuju. Lalu setuju. Maka mendapatkanlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Nah, jadi untung benar kebaikan dunia. Yani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun walham.
Nah, apalagi selesai ya sudah kita. Ya kan? Mbak apa? Kemudian datanglah pembesar-besar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi ujar Nabi, ujar paman Nabi nih. Alhamdulillah aku dijadikan menjadi zuriat daripada Nabi Ibrahim. Di Quran tuh kayak itulah zurriyatan ba'duha mim ba'din, ya kan, zurriyatan ba'duha mim ba'din, ya kan. Kebiasaan orang alim lah, kebiasaan tuh di atasnya tuh apa, ada juga ya kan, udah ditunggu lirang ya kan, walili mana, kenapa memang di atasnya ada juga di Quran zurriyatan ba'duha mim ba'din. Jadi jarano paman sidin, alhamdulillah aku dijadikan menjadi zuriat Nabi Allah Ibrahim. Makanya ujar Nabi, ana da'watu abi Ibrahim, ya Nabi, aku ini berkat doa ya kan datuku Nabi Allah Ibrahim. Di dalam Al-Quran, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, wahai Tuhanku, Nabi Ibrahim ya kan, anu bangkitkan utus kena pada mereka itu seorang rasul yang membacakan akan mereka itu kitab. Sekalinya dikabulkan Allah Ta'ala permintaan Nabi Allah Ibrahim, yaitu dengan mendapatkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini jangan tapi lupa juga lawan kaidatu kita lang bahari kita lang nyaman ini mungkin berkat doanya orang bahari lang setiap saat mereka itu membaca Rabbana hablana min azwajina, ya orang-orang bahari berkat doa mereka itu lalu jadi kayak ini, nah ya kan, jadi kayak ini berkat orang bahari itu. Jadi sebagaimana ujar Nabi, ana dakwatu abi Ibrahim, aku ini berkat doa datuku Nabi Allah Ibrahim yang menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya. Kemanakanku ini artinya Muhammad bin Abdullah ini orang wow, ya kah? As the best nih. As the best apa? As the best itu mantap gitu lah. Bah kemanakanku ini jar Abu Thalib ikam karena tandingannya ya kah, walaupun kada sugih tapi memang kemuliaan kebanggaan itu bukan di harta itu sikap bener habis, tapi kemanakanku ini orang rupanya akhlaknya rupa tak sudah luar biasa Nabi itu ya gharul badru min husni wajhi, ya kah itu bulan purnama tabahiri melihat muhanya Rasul ya kah, malah tapi Nabi Janabi bilang kadalang Janabi lang paling baik hari kiamat itu akhlak Janabi. Di Quran Allah Taala memuji Nabi apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh bahwasanya engkau sungguh di atas budi pekerti yang luhur, bukan wajah Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal muha Nabi tahu lagi ya. Mulia sungguhnya tidak ada bandingnya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sungguhnya telah meminang ia akan Khadijah bintu Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah ibn Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy. Ini kayak itulah orang di sini kadang kayak itu Pak, amunnya di Jawa amun orang hendak meminang tuh orang di pihak lelakiannya berkhutbah, di hak pebiniannya pun berkhutbah. Alhamdulillah. Salat kayak itu. Amun di sini kadang ulun nak kasini lah hendak batanam pisang di wadah pian nenek. Itu orang kita itu di sini. Ya kan? Kadang limbah itu pulang dari pihak Siti Khadijah pulang yang memberi sambutan adalah Waraqah bin Naufal. Naufal orang menggulirang kan guru Naufal? Adakah? Jadi bagus ya guru Naufal bisa anak Waraqah namanya ya lah. Jadi Waraqah
Ibnu Naufal, ya kah? Jar, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bintu Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacittaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Nah, jangan gitulah. Ada wadah kita lain. Amun ada perkawinan, lang rami mengadakan tuh bebiniannya. Padahal yang disuruh itu lang mengadakan walimah tuh pihak namanya lalakiannya, bebiniannya. Biar kan walimah kan apa lagi? Tinggal dianjur aja lagi dikanda lalakiannya lang datang ke wadah namanya. Wadah kita ini mode sombong itu, mode somsen itu. Padahal lalakiannya ini kalau lang mengadakan wali, mak bebiniannya ya lang jadi jujuran larang-larang dah. Apang habis-habisan bebiniannya bawa. Bacaraan mendekor aja berapa? Kecil murah-murah. Nyaman? Nah, jadi yang mengadakan walimah itu Nabi Siti Khadijah kan mengadakan walimah. Kada mengadakan walimah. Iya kah? Habis jujuran sekalinya bebiniannya karena dapat dari jujuran itu patukannya ditukarakan ke mana cagar mendekor jagar pemakaian pengenten jadi limbahnya kawin si bebiniannya karena dapat apa yang bagus itu jujurannya berapa julok dan bebiniannya ya lah bebiniannya kan harus sama adakan acara-acara dah bisa daur orang jagarnya ini haramnya bisa ya tah. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkharwat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Nah, jadi dasar makanya Siti Khadijah ini ditakuni orang, wahai Siti Khadijah, ikam ini kawin lawan Nabi itu bahagia aja kah? Jadi Siti Khadijah, aku kada pernah memikirkan apakah aku ini bahagia atau kada. Lang aku pikirkan bagaimana caranya aku ini bisa membahagiakan bahagia Nabi. Jadi tuh leti Siti Khadijah ya kak jadi limbah Nabi beribadat disiapkan makanan ditinggalkan Siti Khadijah ya kak menyiapkan keperluan baginda nih makanan dengan sabar dan ridho beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Kadang-kadang bini-bini sih ya tadi naik ke atas gunung itu membawakan makanan cagar Rasulullah. Ini adalah orang kayak itu lagi ya ngokun nih kuring aja kewian sesarikan cuk men orang susah yang jadi hidup tapi ada Siti Khadijah ada ya kan Nabi hendak beribadat disiapkan makanan disiapkan Siti Khadijah nih pizza burger apalagi kebab iya kan dengan sabar dan ridho ditinggalkan lawas kena beberapa berminggu-minggu datang imung menyambut kadalang ya rangut-rangut temuha iya kan senyum aja sudah merusak pemandangan apalagi merangut makinnya menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Guha Hira. Wih ini aja tadi kebelah namun orang kamak kata naik ke Guha Hira tuh orangnya kawapang naik ke Guha Hira tuh kecuali beisukan nang hari nang kada panas tah amun nang sudah jam 9 naik ke situ kan nang sanggupnya orang ya kan. Nah Siti Khadijah kadang-kadang maatari Nabi kemana ke gua wah ini ya karena penduduk di situ ya kan. Nah itulah perjuangan daripada Siti Khadijah ya kan. Cocok aja Siti Khadijah itu mendapat kemuliaan yang sangat luar biasa beda dengan istri yang lain
Ya kan? Istri yang lain kawin lawan Nabi, Nabi sudah jadi orang yang sukses, yang sudah berhasil. Seperti Siti Aisyah kawin lawan Nabi, Nabi sudah jadi Nabi. Ya kan? Dan Siti Aisyah kawin lawan Nabi, ya kan? Abah orang beduin. Abah orang terhormat, orang kaya ini. Ya kan? Yang mana itu Hafsah anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Tapi Khadijah bah kawin lawan Nabi lagi karena apa-apanya. Nah, ini hebatnya bini Tuhan ya. Ya kan, ini hebatnya bini Tuhan. Biasa orang nang bininya banyak nang misi bini itu limbahnya tak bulujur napa kagena pas tebulik ke mana tak? Iya gerak. Ya karena itu daripada bini Tuhane, berarti bini andungnya adalah nah itu hebatnya Siti Khadijah. Jadi cucuk aja Allah Ta'ala memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada Siti Khadijah. Di antara kemuliaannya yaitu bukan hanya Siti Khadijah ini diperingati hari wafatnya, sampai tanggal tiap bulannya pun diperingati orang. Ya kan, itulah bentuk Allah Ta'ala memuliakan kepada Siti Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lainnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahannya kita mendapatkan keberkahan dari rutinan yang kita lang ikam ya. Kada kita pang aku hanya sebut dua kali aja sini ya kan, yang diadakan dengan acara ini. Mudah-mudahan ya kan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca manaqib Siti Khadijah. Yang kita yakini benar Siti Khadijah ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ada setengah daripada sebahagian daripada manaqib Siti Khadijah. Kemudian lagi ujar guru tadi dibacakannya sedikit biar manaqib saya belum tadi. Nah, almarhum guru Sya'rani lah. Yang mana para hadirin wal hadirat ya kah, bulan Jumadil Awal ini adalah wafatnya, meninggalnya seorang ulama di daerah kita. Nah, ulama besar, ulama yang sangat alim, yaitu almarhum Tuan Guru almarhum Kiai Haji Sya'rani Arif, ya kan? Biar lu sedikit kayak salah. Berapa lah? Ya kan? Banyak yang ada apa jolah. Tahu lah. Yang jelas para hadirin wal hadirat, ya kan, Guru Sya'rani itu Sidin itu lahirnya di kampung Melayu. Sebagaimana lang mengesahkan ini pun orang kampung Melayu. Ya kan? Ya kan? Sidin lahir di kampung Melayu. Amun kada tahu kampung Melayu di Kamel kampung Melayu. Nah, Sidin lahir di kampung Melayu. Jadi aku mengesahkan aku ini orang kampung Melayu. Bukan hanya kampung Melayu aku nih. Aku lahirnya pun di rumah Sidin lahir. Wih, bujuran. Ya kan? Aku lahir di rumah Guru Sya'rani lahir. Nah, ya kan? Jadi la takhaf wa la tahzan. Jadi aku lagi halus tuh di rumah tuh ya rumah Sidin dah. Rumah Sidin dari kampung Melayu dah. Nah, Sidin lahir arwah Guru Sya'rani dari kedua orang tua. Abah Sidin ngarannya Haji Arif. Abah Sidin ngarannya Haji Arif. Haji Arif ini bin Seman bin Balhan. Sidin orang kampung Melayu. Tapi kampung Melayu Banjar. Lain kampung Melayu Kampung Melayu Banjar. Kampung Melayu Banjar karena ada Bemeriaman tak? Namun kampung Melayu ini kan ada Bemeriaman toh. Jadi Sidin ini ya kak turunan orang Banjarmasin, kampung Melayu. Mama Sidin ngarannya Fathul Jannah bin Syekh Abdullah Al-Khatib bin Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampat. Makanya yang penting zurriyatan ba'duha mim ba'd. Ya kan? Jadi Mama Sidin ini Fathul Jannah. Fathul Jannah ini Abah Sidin ngarannya Syekh Abdullah Khatib. Syekh Abdullah Khatib ini bakawan lawan Datu Abdurrahman
Tunggu lirang kubah nih, nang dikubasin bakawan tau. Jadi Syekh Abdul Khatib lawan guru Abdurrahman, Datu Abdurrahman ini bakawan sidin. Bakawan mengaji sama-sama di dalam pagar dengan Datu Said Wali. Datu Said Wali kuburan sidin di Tungkaran. Ya kah? Di Tungkaran. Nah, jadi mana tadi? Mama sidin dari ngaran Fathul Jannah, Abah sidin ngarannya Syekh Abdullah Khatib, seorang ulama besar di zamannya. Dan Syekh Abdullah Khatib ini bisi bini 3 sidin. Ya kan? Syekh Abdullah Khatib ini bisi bini 3. Nah, jadi 3 dan 3-3-nya ini beranakan banyak. Ketiga-tiganya berarti banyak bisi anak lah. Cuman kehebatan keistimewaannya kayak ini. Datu Abdullah Khatib ini bisi anak itu banyak, cuman luar biasanya sebertaan anak itu dikarangakan sini kitab sebigi-bigi sorong. Ini hapuk nih. Ya kah hadiah ulang tahun dikarangakan sidin sebertaan anak sidin tuh kitab. Ya kan diantaranya mamanya guru Sya'rani ngaran sidin Fathul Jannah dikarangakan sidin kitab bangaran Riyadul Jannah. Aku karang kitab ini kuberi nama dengan nama Riyadul Jannah karena kecintaanku kepada anakku yang bernama Fathul Jannah. Itu kitab fikih yang sangat tebal, kurang lebih 700 halaman. 700 halaman. Ya kok kitab tuh kayak gana ada 9. Ya kah? Nah, itu tak. Jadi memang ada darah namanya nih. Zuriyatan ba'duha min ba'din tadi. Nah, jadi Abah Sidin ini Haji Arif ngarannya Sidin. Haji Arif ini Sidin ini pedagang. Sidin pedagang dan pedagang Sidin pedagang besar. Kalau ada pedagang besar lah pedagang tak. Karena Sidin pedagang itu sampai ke negeri Siam, Thailand situ. Sidin pedagang tapi selain Sidin pedagang, Sidin ini orang solih di kampung. Orang lang apa-apaan tuh Sidin, orang baca doa doa selamatkan apakah Sidin di kampung tak. Jadi baik juga nih. Tentu aja Haji Arif ini baik. Kenapa? Karena Sidin akan melamar bini anak tuan guru. Kada mau pang orang kada sembahyang. Tuan guru mau menerima. Nah, kayak itu tak. Nah, itu sudah lalu lahir guru Sya'rani. Jadi guru Sya'rani ini Sidin lagi halus tuh Sidin biasa aja. Lagi halus itu biasa aja. Kadang pinang ma'alim bener tak ada ujar tak. Aku kadang menamun di Jopang lah. Ini ujar nih daripada ikan protes kena paksa aku kesahkan dulu. Biasa-biasa aja Sidin tak. Jadi sekolah gitu biasa aja. Ya kan? Nah, Sidin dan di zaman itu di langgarku ini membuat akunya itu nih. Karena itu ya kan suatu kebanggaan nih. Di langgarku itu di zaman itu banyak benar orang alim. Level Sidin ini letingan Sidin ini banyak benar. Di antaranya langsung umuran lawan Sidin tak. Ya ada yang tua sedikit, tak anom sedikit. Di antaranya guru Sya'rani, ya kan? Guru Bangil. Ya kan guru Bangil itu di langgar kayak aku itu juga. Di Kampung Melayu tuh. Ya kan nang tempat orang Bemeriaman tuh. Ya kan? Guru Sya'rani, guru Sya'roni, guru Syarwani. Di antaranya lagi guru Marzuki. Guru Marzuki ini kayaknya guru Munawir. Ya kan? Guru Munawir tah. Munawar kan sama aja. Kalau pinam protes ya kan? Itu pulang kai Sidin itu karena guru Marzuki. Di antaranya lagi guru Seman. Guru Seman ini kayaknya abahnya guru Suwanang Sunang Jazuli komplek tak. Kampung Melayu juga tak. Dilanggar kayak aku itu juga. Ya kan Syekh Abdul Qadir, Syekh Tobroni dulu tak. Nah, itu di zaman itu banyak. Jadi zaman itu raminya itu nyerami gitu Pak. Kan di kampung tuh amunnya orang tak. Di situ bulah meja sekampungan. Amun di situ orang bulah pokoha gawian orang. Ada di zaman itu orang pindah mengajian jadi mengajian pasarannya waktu itu tak. Nah, jadi guru Sya'rani zaman itu biasa aja biasa aja ujar tak. Kadang pindah menonjol badan dulu ada. Cuman pada suatu hari ada di antara kakawanan lang tadi ada masalah agama lang rami bahari lang rumit tak. Malah daur tak.
Daur. Beh itu lang daurnya dikiau oleh guru Kasyful Anwar. Ya kah? Marina nih. Ya kah? Limbah dikiau, berdua-dua di antaranya guru Sya'rani dikiau. Ya kan bilang dikiau, ikam jar iya kah beda aku dengaran di kampung jadi bedauran masalah hukum. Yang benar. Ikam napa masalahnya kayak ini. Alasan ikam pang dalilnya mungkin gini, bujur aja ikam aja. Beh itu pulang guru Sya'rani pulang ditakuni. Nang, nyaupang napa alasannya jadi madakan kayak ini sih. Nah, di situ guru Kasyful Anwar jar terbingung-bingung mendengar jawaban guru Sya'rani. Hah, jar. Kayak itu kan nangnya menjawab aja. Yo unda ginangnya kada sampai ke itu berpikir jadi. Nah, jadi ujar guru Kasyful, karanak ini pintar nenek. Nih, ini pinahnya aja. Kayak ini kan syaratnya orang alim tuh harus pintar. Penampilan ala kulihal aja. Biarnya busurban kayak tangguh ya punya bungo. Ada guru Sya'rani bahari sekolah aja. Kadang-kadang sempolan kehiga aja. Kadang-kadang tapi diulah nopo nih. Selendang aja. Tapi semenjak itu guru Kasyful Anwar melihat, nah ini karanak ini pintar nih sini. Ya cerdas ini. Ya kayaknya Intan memang belum begosok aja lagi nih. Ya kan. Nah, lalu limbahnya pintar itu, lalu guru Kasyful Anwar lang membawai untuk dibawa ke Mekah. Lawan Abbasin Haji Arif nih. Wah Haji Arif, anak ikam nih maukah aku aja lang membawanya ke Mekah? Ya kan. Ini Marcelino nih. Pina tahu juga. Tahu kayak siapa tuh? Orang kampung Melayu juga kah? Oh ini ada kegampangan nih, mencetak 2 gol nih. Ke gawang Arab Saudi nih. Ya kan? Kan pintar nih. Ya kan? Nah itu dibawa Sidin terbelujur guru Kasyful Anwar waktu itu Sidin ke Mekah juga. Ke Mekah seperanakan Sidin. Lalu dibawa guru Sya'rani lawan guru Syarwani berdua nih dibawa ke Mekah. Nah, mengenai umur guru Bangil lawan guru Sya'rani ini tuha guru Sya'rani. Ya kan? Nah, guru Bangil nih, guru Bangil lawan guru Kampung Melayu nih. Guru Sya'rani ayo guru Kampung Agung Melayu nih. Dua-duanya ini mun tuha umur tuha guru Sya'rani. Tuha guru Sya'rani. Makanya rancak guru Bangil takun masalah mun sincak betakun sampai ini banyak dekat Sidin menyambat tuh kepada yang terhormat Kakanda Muhammad Sya'rani. Sidin nyambat Kakanda mun Sidin mengirim surat betakun masalah ya kan. Nah, kenapa? Karena memang guru Sya'rani tatuha. Ya kan tatuha limbat. Makanya ujar guru Bangil waktu tulak itu guru Sya'rani itu sudah tatuha kada aku Sidin. Jadi sampai di Mekah itu guru Sya'rani itu sudah wani berjalan-jalan di Mekah tuh mencari guru-guru lang pribadi aku aja guru Bangil masih kada wani lagi berjalan. Kenapa? Karena umurku lagi masih anum lagi masih 15-an aja lagi. Cuman guru Bangil mulai di sini tuh sudah ma'alimnya sudah. Ada guru Sya'rani kada. Biasa aja Sidin. Sampai ke Mekah nah anyar Sidin. Wah di sini kada kok lagi main bola nih. Ya kan kada jadi Marcelino kan siapa deh. Nah lalu Sidin behimat di situ behimat. Kenapa? Karena kalau lagi bulik. Nah limbah behimat itulah aja guru Sya'rani itu dapat ilmu bagaikan beluruk ya. Dapat ilmunya bagaikan beluruk. Kayak itu. Kenapa? Karena memang ada modal sudah. Modal itu kepintaran. Nah sudah limbah itu. Ya kan? Terus akan jawab apa lagi? Terus akan lagi sini ya kah? Terus inilah, nah limbah itu dan berdua ini di bawah pengawasan guru Kasyful Anwar berdua nih, ya kan? Itu jar bahari kayak sahaja guru Bangil kayak sah. Aku bahari di Mekah tak mengaji kah? Di Mekah kalau ngaji itu munnya ke pasar kah? Disuruh guru Kasyful dibari karena waktu pernya setengah jam itu lewat 5 menit aja amun aku terlambat aku dimamai sih. Ya kan? Jadi artinya di bawah pengawasan yang ketat. Pelatihnya hebat. Sintayong. Pelatihnya Sintayong makanya diperhitungkan Indonesia ini. Ya kan? Sudah. Aku nih pindah tahun kayak itu padahal aku kan bisa nonton.
Ada sana nonton aku paling gak ada katujuan nonton main bola tuh. Kenapa tuh deh? Nang sikong hendak memasuk akan, nang sikong menjaga, wah ya apa masuk nggak? Iya kan? Jadi cuma orang nih kalau dikempet kisah ini gitu bener ya. Itu selama 2 tahun Guru Kasyful Anwar bulik, limbahnya bulik. Ya kan? Jadi lang beduan ini jar waktu Guru Kasyful Anwar bulik, lang beduan ini menangisan beduan ini. Kenapa? Ditinggalkan guru yang membimbing yang sangat luar biasa. Nah, limbah itu dan ya kan, ya kan, aku mendengar kisah ini lawan ngarasin Kai Malik lah. Kai Malik ini lawan guru semen komplek Bading Sanak. Aku dulu ripai sih. Waktu naik haji itu Guru Kasyful masih ada dan Guru Sya'rani lawan Guru Syarwani masih ada juga situ. Serumah aja sih dia. Itu aku bekesahan Guru Kasyful bekesah lawan aku sih, lawan Kaseman sih nyebutna. Anu meneh sih lang baduan itu jar paham benar mengaji pinanya jar. Oh, keimungan benar jar Guru Kasyful. Padahal hanya waktu 2 tahun sudah Guru Kasyful sudah keimungannya luar biasa. Anu mana sih lang baduan itu pinanya paham benar di kitab sih, imung benar aku sih. Nah kayak itu padahal hanya 2 tahun ya kan. Nah, limbah itu bulik Guru Kasyful mengaji kurang lebih 10 tahun mengaji. Limbah mengaji 10 tahun bulik itu sudah jadi orang alim luar biasa. Al-alimul al-alimul allamah, dasar allamah bujur hanya ya kan waktunya 10 tahun ya kan. Ini bulik mengaji ke luar negeri, bulik memimpin tahlil aja kena kawa. Untung membawa apa nih priwit jadi nak mampir ampihan orang jadi orang ikam nih betahlil aja kada kau mampir bapak garap mengaji di Arab situ sekalinya jadi tukang parkir cucuk Nah limbah itu bulik sudah. Nah jadi 10 tahun bulikan berdua ini bulik berdua ini. Nah ikam ujar orang di kampungku waktu lang berdua ini bulik ke kampung itu lang menyambutnya senoman hadrah. Tahu senoman hadrah? Lang ini itu jumlahnya 40 senoman hadrah orang menjemput. Nah, menunjukkan nang beduan ini sebelum datang sudah jadi buah bibir orang. Ini luar biasa artinya kita alhamdulillah. Wah, kedatangan 2 lang makanya digelari dengan 2 mutiara banjar ya kan? Ya tadi sampai waktu datang itu disambut oleh 40 senoman hadrah ya. Ya kan? Wih ini jangan aku ngumpulkan lagi 40. Ya kan? Nah itu daripada lang berdua ini luar biasanya. Nah limbah itu pula Guru Sya'rani datang ke sini ya kan kada tapi lawas pulang sin babulik pulang ke Makkah lang kedua ini kurang lebih 7 tahun pulang sidin. Tapi sidin bulik lang kedua ini kada tapi mengaji lagi. Kenapa? Sidin situ banyak mengajar aja lagi. Kenapa? Karena sidin jadi tempat ya kan lang dicari-cari orang sidin tuh. Jadi sidin di Makkah lang kedua tuh banyak mengajar aja ya kan? Banyak mengajar di Masjidil Haram sidin mengajar dah. Kenapa? Karena memang guru-guru sidin sudah banyak habisan dan sidin jadi tempat yang dicari orang ta sidin itu ya ke orang itu mengaji sidin. Nah itulah daripada sejarah daripada almarhum Kiai Haji Anang Sya'rani Arif ya kah yang mana sidin pada ikam sidin bulik tuh umur selawian aja sidin bulik di Mekah hanya umur selawi aja. Wah kealimannya luar biasa. Jar guru Abdul Qadir Hasan, guru Abdul Qadir Hasan atau sini. Nomornya. Ada di dalam. Ada nih. Yang di bawah nih. Guru Abdul Qadir Hasan ini guru sidin nih. Guru sidin dah. Jadi guru Abdul Qadir Hasan ngalih mencari orang alim kayak anak ini sih. Di ngalih mencari orang alim kayak anak ini kealimannya. Jangankan di sini di Kalimantan ini ya di Jawa tak amun ada orang alim kayak anak Sya'rani. Soalnya sini udah dituhuk di Jawa sini.
Dari itu di Jawa udah ngaji kayak Khalil sin Bangka lan kayak melawan kayak Hashim hari sin ngalih mencari kayak anak kealiman di sini ya. Jangankan di sini di Jawa pun amun ada sin kealiman mengkaya guru Sya'rani daripada kealimannya alim benar sih alim benar. Nah, ya kah? Nah, itulah setengah daripada riwayat almarhum guru Sya'rani. Nah, mungkin itulah sedikit yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara kita pada hari ini karena kita menguya orang-orang yang dicintai, orang-orang soleh. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika dikuya orang soleh, Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita yang penuh dosa ini, penuh dengan kesalahan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita akan beruntung walaupun keadaan kita mengkayak ini. Ya kan beruntung dunia dan akhirat. Nah, ya kan mungkin sampai di sini yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya kan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada yang terhormat Guru Ahmad Rifani yang kami muliakan. Ulun mewakili santriwati Majelis Taklimul Gulam ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin beberapa guru minimal 3. Yang pertama tentang masalah sembahyang. Karena kan sembahyang ini termasuk rukun Islam. Jadi kan sebentar lagi kita akan memperingati haul. Yang mana jemaah ini banyak sekali hadir berbagai kampung, kota dan negara. Nah, di saat itu kan sulit mengatur saf para jamaah, laki-laki ataupun perempuan. Karena jumlahnya bukan ribuan lagi tapi jutaan. Nah, kayak apa? Apakah sah sembahyang laki-laki dan perempuan yang bercampur? Karena saking banyaknya dan karena kalau diatur lagi. Langsung dijawab kah atau terus akan dulu? Langsung jawab. Mengenai sembahyang bercampur laki-laki lawan bebinian, maka hukumnya itu sah aja sembahyangnya. Karena syarat sembahyang itu harus kada bercampur tuh kada menjadi syarat. Sah aja. Ya kan kita katakan sahnya Allah. Nah, sah aja. Sembahyangnya sah dengan memenuhi pulang syarat-syarat yang lainnya. Amunnya syarat-syarat lainnya itu kada terpenuhi ya kada sah. Kalaunya terpenuhi ya sah aja. Nah, perannya sembahyangnya itu perannya imam, ya kah? Sembahyang itu imam kan sembahyang di satu tempat nih. Lalu di belakangan ini syaratnya itu si makmum ini harus kawa mendatangi imam, jangan berputar. Kalau inya itu mendatangi imam itu dengan berputar, maka sembahyangnya berjamaahnya itu kada sah. Nah, itu aja diantaranya yang diperhatikan. Jangan kita itu sembahyang berjamaah tuh asal posisi kita tuh harus di belakang. Bukan hanya itu, tetapi syaratnya memang harus di belakang dan kira-kira kita tuh kawa kada mendatangi imam tuh kada berputar. Amun kadang-kadang kita sembahyang di higa-higa rumah orang, gitu lah. Di higa-higa rumah orang, kadang-kadang di depannya di sini ada betutup, berarti kita sembahyang di sini mun kita nak imam lalu berputar kayak itu, maka sembahyang itu kada sah, ya kan? Nah, inilah perlu sangat diperhatikan. Soalnya amunnya sembahyangnya kada sah 10 kali kah, ratusan kali kah acara itu kada kau mengimbangi menutup kecederaan yang dilakukan di dalam sembahyang itu, ya kah? Nah, itu jangan banyak diperhatikan. Tapi lagi yang bagus tuh banyak benar, yang kada sah tuh banyak benar, ya kan? Jadi yang bagus tuh kayak ini sudah sembahyang itu amunnya sembahyang itu anggaplah lang nyaman itu baimaman masing mun orang di rumah. Nah, di rumah tuh ada lang maimami supaya lang aman, Kalau perlu
Kalau perlu sembahyang di rumah aja kan sudah nyata soh. Nyata soh. Daripada sembahyang yang sudah pindah kacau balon tuh karena kalau lagi dilihati syaratnya tuh bahaya benar. Kayak itu. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan perempuan maupun yang bujang ataupun yang sudah kawin apalagi janda. Wow. Masya Allah. Maksudnya mutlak guru. Apa hukumnya bagi perempuan yang keluar rumah tapi ingin ke majlis atau ke sekolah beagak bahasa kita, berskincare, bermake up, begincu, berparfum dan sebagainya. Jangan, nyamannya jawabannya gitu. Ya kan? Mengenai keluarnya, ya kan bininya ada bisi laki, keluarnya itu inya menuntut ilmu, lang inya kada tahu dan lakinya kada bisa melajari. Ya kan amunnya lakinya bisa aja melajari, kada boleh inya keluar itu. Ya kan? Tapi amunnya lakinya memang kada bisa, boleh inya keluar. Tapi keluarnya tetap aja ya kan yang batas-batas keluar tadi. Jangan yang menyebabkan orang yang basulisihan itu jadi tabrakan tak. Nah, kayak itu tah. Akan tapa pelengor Pak. Nah, ada boleh bebinian mang keluar orang kayak itu. Maka bebinian ini kayak itu ya lo. Ah, jangan kayak itu, jangan Pak. Ada boleh. Kan ada hadisnya tuh, siapa keluar rumah harum-harum orang mencium ya kan kayak itu tah. Mencium maksudnya mencium bau harumnya itu, kada mencium orangnya Bang. Nah, itu banget lagi nih tuh. Ya kan? Iya. Jadi itu sama bermake up guru atau? Sama aja. Misalnya Bang guru. Nah iya tak kayak itu sudah lah pendernya. Iya. Apa lagi? Misalnya kan guru nih berarti misalnya ada binian atau orang nih. Memang bahasa kita kan porsi badannya beda-beda, ada yang memang karena inya tubuh paluhan sedikitnya berbau atau apa. Nah inya tuh memakai harum-haruman seperti hand body atau parfum sekira supaya kada mengganggu orang lain baunya itu. Tapi inya mengaji tuh kehadapan guru itu yang mana lakian kayak itu nah guru. Apakah boleh inya memakai harum-haruman? Tetap aja, walaupun niatnya tuh kada hendak lang mantu tetap aja. Tetap aja kada boleh. Kalaupun niatnya tuh kada cagar maanwi urang tak ada ya lah. Tetap aja. Soalnya urang tercium. Bah jo urang ya Allah aja. Uman hajar. Kena ngalih tak. Maka bercadar tuh deh. Yang akhirnya tak Aisyah, bukalah cadarmu. Nah. Ada lagi guru cabangnya. Ini kan itu sudah berapa tuh? Dua kah? Oh, ada 3 lah. Hanya 2 pecah 2 guru tadi tuh. Jadi 4 sebenarnya tadi tuh. Oh. Yang ini nih. Yang terakhir tuh kita bicara yang terakhir ya, Pak. Jadi. Jadi yang terakhir ini guru, ini kan tadi masalah yang zahir-zahirnya yang kelihatan oleh orang-orang. Misalnya rambut. Rambut ini kada kelihatan guru misalnya berserudung tapi bolehlah bersemir. Nggih, walaupun kelihatan kan masih tertutup loh ini. Bolehlah bersemir. Bersemir tuh hukumnya boleh aja selama kada semir warna hirang. Amun nang warna habang, hijau, kuning, biru itu bagaikan apa tuh boleh aja itu. Kayak burung apa itu. Itu boleh aja. Kada apa-apa, boleh aja. Boleh aja asal ditutup lah. Kada apa-apa, boleh aja. Amun nang semir warna hirang tuh kada boleh. Selain keadaan itu boleh aja. Semirnya itu mutlakah guru, ada yang tembus banyu atau tidak? Itu masalah semir dulu. Amun masalah semirnya itu lang tembus banyu kada banyu itu masalah inya mandi wajibnya aja pulang. Ya kan? Masalah mandi wajib. Jadi amunnya inya bersemir sekalinya kada tembus banyu lalu inya hendak sembahyang, hendak mandi wajib gundul dulu. Ya selesai aja sudah. Itu dah. Bolehkah lagi guru? Bolehkah lagi? Ya. Jadi ini kisah perempuan yang nifas.
Jadi inya nih nifas selama 30 hari itu keluar darah warna merah. Nah, warna merah setelah lebih dari 30 hari kan bedikit-bedikit lalu warnanya itu kayak putih. Tapi tekstur keluarnya itu kayak banyu kami. Dan ada baunya itu lain baunya itu lain bau kami lawan lain bau keputihan. Nah, apakah itu misalnya sampai 40 hari, 10 harinya itu keluar yang berwarna putih itu, apakah itu dinamakan nifas juga atau memang darah itu semakin semakin belawas-lawas mendekati bersih itu memang warna darah itu semakin apa? Ba andum kayak itu. Tapi pokoknya selama inya masih di batas 60 apa? 60 hari maka itu hukumnya nifas. Ada lagi guru. Ini ada yang bertakun apa hukumnya berwudu ketika haid ya? Berwudu, amun udunya untuk ibadat kada kawa. Amun udunya untuk ibadat kada kawa. Tapi amunnya ka udunya itu kada ibadat sepertinya wudu hendak guring, boleh aja. Ada lagi. Nah ini wayah apa habisnya? Sebenarnya 2 buting lagi. Ini bagi perempuan yang pengajar Al-Quran atau misalnya ia belajar Iqra atau metode lain kan metode ini banyak, ada tilawati, ada ummi dan sebagainya. Jadi kan bolehkah inya membacakan atau cara membaca yang bujur tapi misalnya apakah boleh misalnya apakah boleh seayatan atau lebih misalnya kada boleh pang kayak apa guru? Lebih nian kah? Nggih. Bagi yang haid. Bagi yang haid. Inya membaca Quran dengan niat bukan membaca Quran maka itu dibolehkan. Ya kan? Dengan niat kada membaca Quran. Seperti inya ini ba'amalan baca dalail kan. Atau membaca rotibul haddad atau ratib-ratib yang lainnya. Ya kan? Nah, di rotib itu ada kalau mengandung Qurannya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi inya itu kada niat membaca Quran, inya membaca apa toh? Membaca wirid, membaca hizib, maka boleh kayaknya membaca itu boleh. Kayak itu juga inya mengajarkan karanakan jadinya inya membaca qiraati katanya kayak itu tah. Nah, boleh kan itu boleh. Inya kan hendak niat membaca apa toh? Baca Quran. Ya kan? Nah, yang terakhir ini tentang bayar mut. Nah, jadi kan semalam tentang bayar mut itu inya ini puasa selama utang puasa selama 2013, 2014 dan 2015 jadi 3 tahun. Nah, ini sudah bayar puasa di tahun 2016. Sudah bayar ketiga tahunnya di 2016. Tapi yang inya bayar ini puasanya aja. Mutnya kada. Nah, jadinya sampai tahun ini tahun 2024 inya belum bayar mut. Kenapa? Karena inya kada tahu mut tuh kayak apa, ukurannya nang kayak apa dan sebagainya lah tentang pembayaran mut. Apakah inya bayarnya itu sampai tahun nang inya bayar aja yaitu tahun 2016 atau sampai tahun ini karena inya kada bayar tapi puasanya sudah dibayari sampai tahun 2016 malam. Tetap nang biasa aja. Kada nang berganda tuh kada karena puasanya sudah dia apa? Dibayari. Sudah gue. Iya. Moodnya biasa aja. Mood kada nang berapa tahun dihitung keterlambatannya toh. Oh kada. Ya sudah puasa Allah. Langsung dihitung. Nggih, terima kasih banyak guru, minta ampun dulu. Oh, ada pertanyaan lagi. Munnya orang haid rambutnya itu kayak apa jelah? Nah, ramburong rontok. Ramburong rontok tuh kalimatnya di kitab tuh seyogianya disimpan. Ketika mandi dibawa tapi dengan kata-kata seyogianya. Berarti seandainya kada ya kada apa-apa juga. Karena kata-katanya seyogianya aja. Ada lagi? Ada lagi?
Mudahan bisa. Allahumma hdi lis-shawab. Ulun hendak bertakon guru, misalnya kayak pengantin kan sudah bermake up, kurang ingat, kayak misalnya resepsi pernikahan kayak itu, apakah boleh menjamak sholat kayak itu? Kada boleh. Jadi menjamak di waktu pengantin kada boleh. Jamak itu adanya di waktu orang musafir. Ya kah? Amunnya waktu pengantin kada boleh. Berarti kalau selain musafir kayak perjalanan kada boleh guru? Kada boleh. Kecuali jamak itu orang tua kada di perjalanan yang dibolehkan orang garing. Orang garing bolehnya menjamak. Ya kan? Karena orang garing itu kan daruratnya toh. Kadang-kadang udunya ngalih benar. Jadi munnya orang garing zuhur katanya kada sembahyang. Jadinya kena ya Allah sembahyang zuhur kena ulun jamak ke mana? Ke asar. Jadi kena ini sembahyang asar. Sembahyang asarnya kena kayak landung-landung aja dulu. Jadi parak-parak maghrib anyar inya sembahyang. Jadi begitunya sembahyang zuhur, asar, selesai kelah di jamaknya limbah itu kena kada tapi lawas pulang waktu itu maghrib lalu pulang di jamaknya isya disembahyang akannya di waktu apa? Maghrib. Jadi dengan satu kali udu bisa sembahyang empat kali. Ya kah? Mun selain itu kada boleh. Mengapa kada boleh? Waktu pengantin kada boleh. Apalagi haul. Tukang apa nih? Tukang kawah nak menjamak kada boleh. Apalagi kada sembahyang lalu. Nauzubillahi min jalik. Atau waktu mengatam kada boleh. Waktu di warung banyak bener orang yang datangan kada boleh. Waktu ba'arwah kada boleh. Kada boleh dijamak. Terima kasih guru. Yuk. Sudahlah.